sejati. Kita bahas arah hidup pertobat sejati. Kalau kemarin kita bahas soal pertobatan sejati, pertobatan yang sejati itu apa? Ingat nggak? Pertobatan yang sejati apa? Pertobatan yang sejati atau dengan bahasa lain pertobatan yang sesungguhnya itu apa? Pertobatan yang bukan hanya sekedar penyesalan, pertobatan yang bukan hanya berbalik, pertobatan yang bukan hanya sementara, artinya kita terbawa suasana ya, situasional. Tapi pertobatan yang terus-menerus, yang diawali dengan penyesalan dan dilakukan terus-menerus sampai seseorang itu mengerti pikiran perasaan Tuhan. Itu pertobatan yang sejati. Nah, sekarang kita mau bahas arah hidup petobat sejati. Seseorang yang mengalami pertobatan sejati pasti mengarahkan hidupnya kepada Tuhan dan kerajaannya saja. Seseorang yang mengalami pertobatan sesungguhnya atau pertobatan sejati mengarahkan hidupnya kepada Tuhan dan kerajaannya saja. Kalau dibilang kepada kerajaan itu maksudnya kepada kehendaknya saja. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Allah yang meraja dalam hidup kita. Allah yang memerintah dalam hidup kita. Atau bahasa lainnya, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Teosentris. Teosentris. Theos itu Tuhan, sentris pusatnya. Hidup yang berpusat pada Tuhan. Teosentris. Kalau hidup kita belum berpusat pada Tuhan, belum teosentris ya, berarti kita masih memiliki hati yang mendua. Ini agak susah sebenarnya, bukan susah ya, mustahil malah. Gimana bisa caranya? Kita punya hidup yang berpusat pada Tuhan. Di dalam diri kita ini ada kodrat dosa ya. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena di dalam diri kita ini ada sifat dosa, karakter dosa, kodrat ilahi, sinful nature, human nature. Tapi harus ingat ya, kita dimampukan. Jadi kalau Tuhan bilang haruslah kamu sempurna, kuduslah kamu sebab aku kudus, atau mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan, kekudusan Allah, berarti kita bisa lakukan. Jadi gimana kalau seorang sudah bertobat menjadi orang percaya begitu, menjadi orang Kristen, tapi hidupnya belum berpusat pada Tuhan, belum mengarahkan hidup pada Tuhan dan kehendaknya atau kerajaannya. Nah ini sebetulnya yang udah disinggung juga ya di Alkitab ya. Orang percaya itu nggak bisa mendua. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kenapa dibilang orang percaya? Karena hanya orang percaya yang punya potensi. Potensi itu kemampuan yang dapat dikembangkan. Supaya kita bisa teosentris. Orang yang tidak dipilih itu nggak punya kemampuan itu. Maka kalau di Alkitab dikatakan
Janganlah mengabdi kepada dua tuan, itu maksudnya orang percaya. Mas, mendua tuh gini, kita mau ikut Tuhan, tapi masih punya kesenangan sendiri. Berarti kita nggak boleh senang dong? Boleh. Kesenangan kita itu Tuhan. Kalau kita melakukan kebenaran Tuhan, di situ ada damai, ada sukacita. Jadi bukan berarti nggak boleh punya kesenangan itu nggak boleh sama sekali, nggak. Tapi kesenangan kita itu kalau kita ngerti kebenaran firman, terus kita berhasil melakukan. Itu kesenangan kita, kepuasan kita. Kalau agama masih membuka peluang untuk mengumbar kesenangan, agama itu masih membuka peluang. Kan standar keberkenanannya itu melakukan hukum ya, betul ya. Masih ada peluang untuk memiliki kesenangan. Tapi kekristenan itu berbeda sama sekali. Kekristenan itu sama sekali tidak memiliki peluang untuk memiliki kesenangan sendiri. Jahat dalam versi perjanjian baru itu bukan jahat secara moral loh. Ya tentu orang yang jahat secara moral, secara fisik itu sudah pasti jahat ya. Tapi jahat yang dimaksud dalam versi perjanjian baru itu kalau seseorang, khususnya orang percaya itu nggak ngerti maunya Tuhan. Kita nggak ngerti maunya Tuhan. Itu jahat. Itu dosa. Ini yang dibilang perkara mustahil ya. Tapi nggak ada yang mustahil kalau kita berjalan sama Tuhan. Karena Tuhan yang mampukan kita sebetulnya. Makanya kalau ada orang ngotot berjuang untuk benar, tapi dia nggak bergantung sama Tuhan, sampai kapanpun dia nggak akan bisa benar. Nggak bisa. Karena orang itu baru bisa benar ketika dia menggantungkan dirinya, menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Baru dia jadi orang yang benar. Bukan saja baik ya, tapi benar. Benar, benar, benar. Seseorang tidak dapat hidup berpusat pada Tuhan kalau ia masih memiliki hati yang mendua. Tadi sudah kita bahas ya. Mendua hati artinya masih mau senang ya. Kita mau mau belajar firman, mau belajar kehendak Tuhan, tapi kita masih punya kesenangan sendiri. Kita masih mencintai dunia. Dalam Ibrani itu jelas tuh. Kita buka dulu deh. Ibrani 12 ya. Kalau agama masih punya peluang untuk orang itu bisa punya kesenangan sendiri, kalau kekristenan itu nggak ada, tidak terdapat sedikit pun peluang. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban di situ keterikatan terhadap percintaan dunia. Apa yang ada di dalam dunia? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Yang ada di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Keinginan mata tuh materialis. Keinginan daging itu makan. Kesenangan atas dasar makan, jalan-jalan, kesenangan atas dasar seks, itu keinginan daging. Keangkuhan hidup itu merasa bisa hidup tanpa Tuhan atau di luar Tuhan. Marilah kita menanggalkan semua beban. Beban keterikatan terhadap percintaan. Sementara dosa keterikatan terhadap keinginan yang bukan berasal dari Allah, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dosa kan dalam perjanjian baru banyak memakai kata hamartia ya, artinya meleset.
Baru setelah kita menanggalkan semua beban dan dosa ini, di situ dikatakan yang begitu merintangi ya. Rintang itu menghalangi. Kalau kita belum menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita nggak bisa berlomba. Kita nggak bisa mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau kita belum menanggalkan semua beban dan dosa, kita belum memiliki arah hidup sebagai petobat yang sejati. Belum bisa. Ini ada syaratnya ya. Kalau kita mau diproses Tuhan, tanggalkan beban dan dosa. Berarti kita nggak boleh punya uang banyak dong. Boleh, tapi jangan terikat. Berarti kita nggak boleh punya pasangan dong. Boleh, tapi jangan terikat. Jangan terikat. Orang kalau nggak punya kebenaran, terus dia punya jabatan, punya pasangan, punya uang, pasti dia terikat. Makanya sebelum kita punya semua itu, kita cari Tuhan yang benar. Kita mati-matian cari Tuhan di masa muda kita. Supaya ketika Tuhan percayakan semua itu adalah sarana untuk mengabdi ke Tuhan. Bukan sebaliknya. Tuhan dipakai untuk melancarkan apa yang kita ingin dapatkan. Entah itu uang, entah itu posisi, atau pasangan. Mencintai dunia itu ditandai dengan apa? Mencintai dunia itu ditandai dengan kita masih berharap bisa menikmati kesenangan yang didasarkan kepada fasilitas dunia ini. Kita masih berharap bisa menikmati kesenangan. Tadi mau melayani Tuhan, mau belajar kebenaran, tapi masih mau punya kesenangan sendiri, masih mau senang-senang sendiri. Ini nggak bisa. Kenapa? Ini syaratnya ini menanggalkan semua beban dan dosa. Beban keterikatan terhadap percintaan dunia, dosa keterikatan terhadap keinginan. Orang-orang yang masih berharap bisa menikmati kesenangan yang didasarkan fasilitas dunia akan merasa belum lengkap, akan merasa belum utuh sebelum memiliki berbagai fasilitas hidup seperti rumah, mobil, perhiasan, dan lain sebagainya. Seperti yang dimiliki oleh orang. Alkitab berkata bahwa orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Jadi kalau ada orang Kristen yang hatinya masih mendua, tetapi masih bisa tenang, berarti ada yang salah dengan nurani. Tahu ini nggak? Tahu istilah mati rasa nggak? Kebal, imun, mati rasa. Tahu nggak? Tahu ya. Orang kalau nggak belajar firman nih, atau dia menolak belajar firman, atau sudah belajar firman tapi menolak nih untuk melakukan yang benar, dia udah tahu yang benar tapi dia nggak melakukan yang benar itu. Sampai satu titik dia nggak bisa ngerti lagi firman Tuhan. Kenapa? Udah mati nuraninya. Mau firman sekeras apapun nggak bakal bisa dia. Nah ini yang ngeri sebetulnya. Jadi jangan menyangka point of no return itu nggak bakalan terjadi untuk orang-orang muda seperti kita. Buktinya orang muda kaya, dia gagal mengikut Tuhan Yesus. Betul ya? Kalau itu semua udah ada di Alkitab, terus kita masih ngotot pengen ngejar, pengen punya ini, pengen punya itu, dan bukan berarti nggak boleh ya. Itu semua tuh sarana sebetulnya, sarana untuk mengabdi, sarana untuk mengabdi. Kalau kita punya banyak uang, uangnya untuk apa?
untuk beli yang kita pengen, atau untuk kegiatan pelayanan. Itu kan pilihan. Jadi orang nggak bisa benar, arah hidupnya itu nggak bisa benar kalau dia nggak belajar kebenaran sejak muda. Nanti kita bahas, ada golongan atau jenis orang ya. Ada orang yang udah belajar kebenaran, tapi dia melenceng juga. Kenapa? Nah, nanti kita lihat ya. Kalau ada orang, sekali lagi, kalau ada orang Kristen yang hatinya masih mendua, tetapi hatinya masih bisa tenang, berarti ia tidak memiliki nurani atau suara hati anak Allah yang benar. Maka orang percaya harus berani memancangkan perhatian dan tujuan hidupnya hanya kepada Tuhan dan kerajaan. Harus diakui bahwa arah perjalanan hidup manusia sekarang ini makin gak jelas. Sebagian besar orang melakukan berbagai kegiatan hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Nah, ini jenis golongan orang ya. Jadi ada orang yang melakukan berbagai kegiatan, usaha atau aktivitas hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Ini yang pertama ya. Yang kedua, ada orang yang berusaha untuk menikmati hidup dengan segala fasilitas yang ada, dengan segala cara. Nah, ini jenis yang apa? Lebih lebih sukar ya untuk dirubah ya. Kenapa? Karena mereka punya fasilitas untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kelompok yang kedua itu adalah orang yang berusaha untuk menikmati hidup dengan segala caranya. Mereka bukan kelompok orang yang sekedar mempertahankan hidup, sebab bagi mereka segala kebutuhan sudah terpenuhi. Kelompok ini adalah kelompok yang terbilang cukup beruntung secara dunia, tetapi sebenarnya berkeadaan malang secara rohani, sebab mereka semakin buta dan jauh terhadap kebenaran Allah. Nah, Tuhan Yesus bilang ya, orang kaya itu sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Sukar itu bukan berarti mustahil sama sekali ya, bukan berarti nggak bisa sama sekali, tapi lebih sulit. Kalau orang yang menderita, dia bisa berbuat jahat karena kepenuhan apa karena kebutuhannya nggak terpenuhi. Tapi orang yang udah punya segala kecukupan, punya segala apa yang dia butuhkan, terus dia mau mendapatkan sesuatu yang lebih, nah ini lebih susah dirubah lagi. Lebih susah dirubah lagi. Orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan berarti kita nggak boleh kaya tadi. Kalau terikat itu masalahnya. Jadi bukan Tuhan Yesus kurang kerjaan ya, suruh jual harta orang muda kaya itu untuk kemudian dibagikan kepada orang miskin baru bisa ikut dia. Masalahnya adalah dia terikat. Masalahnya terikat. Kalau nggak terikat mungkin Tuhan Yesus nggak bilang begitu. Memang untuk mengikut Tuhan Yesus tuh butuh langkah yang ekstrim ya. Nggak bisa langkah yang biasa-biasa aja. Kalau langkah biasa-biasa aja ya kita bisa jadi baik. Jadi baik bisa nggak bisa. Tapi untuk jadi pengikut Tuhan Yesus rasanya sulit. Maka Tuhan Yesus bilang ya, berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sesakit. Sebab banyak orang yang berusaha. Nah, dua diksi yang berbeda ya. Dua diksi yang mempunyai kekuatan berbeda. Berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sesakit. Berjuanglah. Karena banyak orang yang berusaha masuk, tapi tidak. Kata berjuang dan berusaha itu punya kekuatan yang berbeda.
Tidak jelasnya arah perjalanan hidup ini bukan saja ada dalam kehidupan orang-orang di luar gereja. Nah, ini jenis ketiga sekarang. Tetapi juga ada dalam kehidupan orang percaya yang pengertiannya mengenai kebenaran Allah tidak mendalam. Tadi yang pertama apa? Ingat, orang yang hanya sekedar mempertahankan hidup ya. Betul ya. Yang kedua apa? Orang yang berusaha untuk menikmati hidup dengan segala caranya, yang kedua. Jadi dia bukan bukan mempertahankan hidup nih. Soal mempertahankan hidup mereka udah mapan nih. Justru dengan kemapanannya ini mereka ini mau mendapatkan sesuatu yang lebih ya. Mereka mau menikmati, bukan sekedar mempertahankan. Kalau mempertahankan itu hari ini makan apa? Kalau menikmati itu hari ini mau makan di mana? Nah, ini yang sering kali dipakai ya, contoh ini ya. Nah, kelompok yang ketiga nih yang juga cukup tragis ya, yaitu orang yang ada di dalam lingkungan gereja, orang percaya, yang pengertiannya mengenai kebenaran Tuhan tidak mendalam. Kalau kita belajar kebenaran tapi nggak jadi bangunan berpikir, atau sudah jadi bangunan berpikir, tapi orang itu tidak menjadikan prinsip-prinsipnya itu sebagai kenyataan, tidak melakukan prinsip-prinsip itu. Ini yang disebut fasik ya. Fasik tuh tahu yang benar, tapi dia nggak memilih melakukan yang benar itu. Jadi ada pertentangan di dalam jiwanya ya. Jenis yang ketiga ini adalah jenis kehidupan yang sangat rentan terhadap pencobaan, sangat rawan terhadap serangan musuh. Dalam hal ini musuh di sini iblis ya. Belajar setengah-setengah ya. Belajarnya nggak mendalam, atau bahasa lainnya suam-suamku. Maka tadi sempat saya katakan juga, langkah mengikuti Kristus itu nggak bisa langkah biasa-biasa aja. Mesti ekstrem, mesti radikal. Nah, sering kali orang mengatakan radikal ini sesuatu yang negatif ya. Wah, radikal nggak boleh nih, begitu ya. Padahal kata radikal tuh artinya mengakar. Murid tuh apa sih? Murid tuh apa sih? Murid itu mesti radikal nggak? Gimana kira-kira jawabnya? Tuhan Yesus bilang, barang siapa tetap tinggal di dalam firman-Ku, dia benar-benar adalah murid. Kenapa bisa tinggal? Karena mengakar tadi, radikal. Jadi kayak kalau biasa-biasa aja, ini agak nggak enak ngomongnya ya. Saya bisa proyeksikan. Saya di sini, saya pribadi atau teman-teman sendiri. Teman-teman coba deh bisa proyeksikan. Kalau hari ini belajar firman kita seperti sekarang, 5-10 tahun ke depan kayak apa? Jadi apa? Saya tuh kalau beli buku kadang kadang ya, nggak selalu di buku saya ada seperti itunya ya. Saya tulis nama dan tanggal pembelian buku itu. Supaya ketika saya nggak baca buku itu, lalu ada tanggal di situ, saya malu. Ini sebetulnya saya pakai untuk menghitung langkah saya, untuk mengukur keseriusan saya. Saya serius nggak nih? Di Alkitab saya ini ada contohnya ya. Jadi kelihatan nggak nih? Nih, ada nama, ada tanggal, betul ya? Ada nama, ada tanggal. Ini Alkitab. Jadi ketika saya baca lagi, tahun sekian saya beli Alkitab ini. Apakah saya sudah menghabiskannya? Ini memperhitungkan langkah ini.
Jangan kita jadi orang yang sembarangan memukul, sembarangan berlari tanpa tujuan. Udah capek-capek belajar firman, terus Tuhan bilang aku nggak kenal kamu. Waduh. Jadi jenis ketiga ini jenis yang rawan. Orang percaya yang ada di dalam lingkungan gereja, tapi pengertiannya mengenai kebenaran Alkitab itu nggak mendalam, nggak mengakar, nggak radikal. Di 180 sendiri tuh ada tingkatan komitmennya ya, kalau teman-teman tahu ya. Coba ada yang mampu menyebutkan nggak? Ada 5 tuh tingkatan. Apa tuh? 1, simpatisan. Oke. 2, jemaat. Good. 3, murid. 4, aktivis. Terakhir nih orang yang belum dijangkau. Coba deh teman-teman perhatiin. Nggak semua yang ada di kita itu jadi murid. Kenapa? Karena kita perhatikan betul-betul nih. Apakah kehadiran mengikuti komsel, ibadah gabungan, pendalaman Alkitab, apakah layak untuk dijadikan calon murid berpotensi? Kenapa? Karena kalau jadi murid otomatis nanti bakal diprospekin jadi aktivis. Jadi aktivis otomatis apa? Ngajar. Kalau ngajar ngasal, kalau masih suka deketin cewek atau deketin cowok, motivasinya lain begitu. Wah, kita bukan jadi hamba Tuhan, kita jadi hamba setan. Jadi mesti mengakar ya, mesti radikal belajar firman itu. Kalau sekarang masih dijumpai banyak orang Kristen yang mudah berbuat dosa, malas melayani Tuhan, menolak berkorban bagi pekerjaan Tuhan, dan tidak menyukai ibadah. Hal ini disebabkan ia tidak memiliki arah perjalanan hidup yang benar atau disorientasi. Kita sudah menggereja belasan tahun, tapi kita nggak ngerti untuk apa kita menggereja, untuk apa kita bergereja. Makanya kalau teman-teman lihat saya lebih banyak diem ya. Kalau ada di kumpulan misal lagi ibadah gabungan atau PA gitu. Saya mikir ini yang serius siapa aja gitu. Saya sering ditanya sama Kak Aisyah, jumlah murid berapa? Itu selalu sulit. Ada datanya, bukan nggak ada. Tapi kalau setiap ditanya jumlahnya segitu terus kan itu evaluasi juga ya. Apa kita ngajar kurang benar, apa kita kurang teladannya begitu, apa kita kurang memberinya, itu kita mikir ke situ juga. Belum lagi jumlah turun ya. Tapi buat saya nggak masalah sih. Saya pernah loh punya pengalaman ya. Yang datang cuma satu, tetap saya layani nggak? Tetap saya layani. Terus minggu depannya lagi, yang datang satu lagi, tapi orangnya berbeda. Ngeselin nggak sih? Jadi kalau ada yang bilang, ya yang datang cuma dikit, cuma 3, cuma 4. Oh saya sih udah pengalaman. Yang datang satu, satu bayangin. Minggu depan lagi yang datang satu, tapi orangnya beda. Kan ngajarin ulang ya. Jadi pertanyakanlah diri kita masing-masing. Kita udah, meskipun sudah rajin, kalaupun sudah rajin, arah kita udah bener belum tuh? Apa indikatornya? Indikatornya apa? Kita rajin ibadah nggak? 1. 2, kita masih suka berbuat dosa nggak?
3, kita malas melayani Tuhan nggak? 4, kita menolak berkorban bagi pekerjaan Tuhan nggak? 4 ini indikatornya. Kalau 4 ini belum nih, berarti arah perjalanan hidup kita masih belum tepat, belum benar, disorientasi. Kita buka 1 Korintus 9 ayat 26. Nah, ini ayat menyemangati kita sekali nih. Sekaligus ngasih kita peringatan nih. 1 Korintus 9 ayat 26. Oke, saya baca ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus dalam suratnya berkata demikian, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja. Bagaikan seorang atlet yang sedang turun di medan pertandingan. Ia tahu persis di mana garis finishnya. Ia tahu kemana seharusnya ia berlari. Berarti nih, ia harus berlari, bukan berjalan. Hal ini menunjuk kepada perjuangan atau pergumulan kompetisi yang hebat dalam pertandingan itu. Jadi bukan hanya bicara langkah yang harus dimiliki, tetapi juga arah langkahnya. Bukan saja kecepatan langkah yang harus dimiliki, tetapi juga arah langkah. Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja. Jadi hidup ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sangat hebat. Perjuangan yang luar biasa. Artinya segala sesuatu yang harus digumuli secara serius. Pergumulan atau perjuangan itu bukan terletak pada sulitnya mencari nafkah, mencari uang, sulitnya mempertahankan reputasi atau nama baik, membela harga diri dan nama baik, mempertahankan kedudukan atau kekuasaan, tetapi pada mempertahankan konsistensinya pada arah perjalanan hidup yang benar, yaitu Tuhan Yesus dan kerajaan. Saya ulang kalimat ini. Perjuangan atau pergumulan itu bukan, hidup ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sangat hebat. Pergumulan yang sangat luar biasa, artinya sesuatu yang harus digumuli secara serius. Pergumulan atau perjuangan itu bukan terletak pada sulitnya mencari uang, sulitnya mempertahankan nama baik atau reputasi, membela harga diri dan nama baik, mempertahankan kedudukan dan kekuasaan, tapi pada mempertahankan konsistensi pada arah perjalanan hidup yang benar, yaitu Tuhan Yesus dan kerajaan. Jadi seorang yang arah hidupnya sudah benar harus terus bertahan untuk ada pada jalur yang benar. Ia tidak boleh menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ayat terakhir kita buka, Lukas 18 ayat 8.
18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, anak manusia di sini siapa? Tuhan Yesus ya. Adakah ia mendapati iman di bumi? Jika anak manusia datang yang kedua kali, adakah iman yang ia dapati di bumi? Murid Yesus kan tanya ya, sedikit saja Tuhan orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus jawabnya apa? Berjuanglah, masuk melalui pintu yang sesak itu, karena banyak orang berusaha masuk tapi tidak akan dapat. Terus dikaitkan dengan ayat ini. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apa ininya? Hubungannya, kaitannya. Satu, kita berjuang untuk bisa memiliki arah hidup yang benar. Dua, kita harus bertahan untuk ada pada jalur yang benar. Jadi kalau jalur kita udah benar, ya udah bertahan. Ini kan bicara soal ketahanan ya. Jika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ada nggak iman? Ada nggak orang yang masih memiliki penyerahan ke aku? Kata Tuhan. Iman itu kan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali ini, ada nggak orang yang masih menyerahkan diri sama dia? Jadi yang pertama tadi apa? Dia harus ada pada jalur yang benar. Dua, dia harus bertahan pada jalur yang benar. Jangan kita sembarangan berlari, nggak tahu tujuan. Kita berlari nggak ada tujuan. Atau kita memukul, tapi kita mukul sembarangan gitu. Jadi kalau selama ini kita merasa ikut kegiatan seperti ini, tapi kita nggak bergairah ya, nggak punya semangat. Jangan-jangan kita belum mengerti kita mau dibawa kemana. Kita nggak tahu arah kita mau kemana. Oke, kita cukup sampai di sini dulu deh. Ada yang mau tanya?